Pada hari ini saya akan topiknya adalah tentang kekuatan meditasi pernapasan. Ini lanjutan, jadi yang sebelumnya kita omong tentang 3 level kesadaran. Salah satunya level kesadaran mental, kesadaran spiritual, lalu juga kekuatan observasi. Jadi perkenalan sedikit bahwa saya itu sudah bermeditasi sejak umur 18. Udah lama ya, jadinya lama. Itu walau saya orang Batak, di Batak sebenarnya orang-orang yang kami yang beragama asli, daerah asli itu meditasi sangat kuat. Dari pihak ibu saya yang berasal dari Padang Sidempuan dan dari pihak bapak saya dari Pulau Samosir yang lagi terkenal dengan Danau Tobanya sekarang, yang dibilang cantik dan bagus, betul itu cantik dan bagus. Uh, Lalu saya mulai bermeditasi sejak saya kuliah semester 1 di Sanata Dharma, dan saya dipengaruhi spiritualitas Ignatian Yesuit, dan kongregasi kami juga kongregasi yang uh, menghidupi spiritualitas Ignatian seperti Romo-Romo Yesuit. Dan saya juga dipengaruhi oleh seorang Yesuit, Anthony de Mello. Dia guru spiritual, guru meditasi dari India yang banyak mengintegrasi nilai-nilai agama Buddha dan Hindu masuk ke Katolik ya. Dan saya bersyukur saya 10 tahun di Myanmar, itu saya jadi sangat familiar dengan budaya Buddha, dan budaya Buddha di Myanmar itu mereka mengklaim bahwa budaya itu asli dari Sang Buddha Gautama dari India. Jadi mereka masuk aliran Theravada, sedangkan aliran Buddha dari yang lain, Mahayana, Hinayana, itu yang dianut oleh orang-orang dari negara Korea, Jepang, Vietnam, Hong Kong, Cina. Itu aliran budayanya berbeda. Jadi aliran Buddha saya yang asli katanya. Dan saya jadi belajar memperdalam meditasi di sana. Itu. Dan saya sudah mengikuti latihan rohani Ignatian retret 1 bulan selama 3 kali, dan itu membantu saya untuk mengerti meditasi itu seperti apa. Jadi saya jadi guru meditasi itu kayaknya bukan tujuan saya dari waktu saya menjadi suster. Jadi pada masa pandemi itu ketika saya memberi rekoleksi, banyak yang minta diajari meditasi. Itu sebabnya terjadilah seperti ini. Latar belakang saya sebenarnya saya merasul selama 20 tahun menjadi guru, kemudian kembali ke Indonesia setelah melanglang buana di luar negeri 13 tahun, kembali ke Indonesia tahun 2020 ya. Dan saya bersyukur karena sudah bisa menapak di kurang lebih 13 negara, sehingga saya jadi tahu diri. Bersyukurnya bisa melihat wawasan lebih luas. Selamat datang Sandra, silakan. Sandra yang hadir di sini datang. Jadi saya jadi ngerti hidup lah. Itu yang saya bersyukur, dan saya bersyukur teman-teman sangat percaya pada saya, dan saya bersyukur bisa membagikan pengalaman meditasi saya. Jadi saya bermeditasi setiap hari, dan semakin diperdalam ketika saya mengalami krisis. Sejak umur 25 saya mengalami krisis, umur 30 ngalamin, umur 40 ngalamin, lalu udah agak stop umur 45-an. Itu krisis itu normal, jadi perlu dilalui agar kita, tanda krisis artinya krisis itu adalah tanda bahwa kita perlu naik ke level yang lebih tinggi. Jadi strategi-strategi yang sudah kita buat ternyata sudah tidak bisa jalan lagi, jadi kita perlu strategi baru. Strategi barunya adalah mundur dulu, lalu berguru lagi, lalu praktekin mulai dengan strategi yang berbeda.
Kira-kira begitu ya. Salah satu strateginya adalah ini, meditasi. Dalam meditasi macam-macam. Jadi saya saat ini berfokus pada meditasi pernapasan. The power of meditation of breathing. Jadi kekuatan bermeditasi pernapasan. Wah, itu kelihatannya sederhana. Nanti saya teman-teman pasti udah tahu ini media. Ya, cukup tahu lah ya. Tapi proses yang terjadi ketika kita bermeditasi pernapasan itu apa? Itu yang paling penting ya. Prosesnya ya, kita perlu tahu apa sih yang terjadi di badan kita kalau kita meditasi pernapasan itu. Tuh, ya. Nah, alurnya nanti adalah saya mulai dengan doa, kemudian saya mengundang 1-2 teman di Zoom untuk sharing ya sedikit apa yang mendorong teman-teman untuk bermeditasi ya. Apa ya? Atau baru ingin datang ke sini pertama kali, kenapa apa yang mendorong teman-teman untuk mau datang di sini? Hanya 2 orang saja. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke gambaran apa sih kekuatan dari meditasi pernapasan. Setelah itu lalu saya bimbing meditasinya, pernapasan keluar itu. Kemudian kita akan hening selama 20 tahun, maaf. Kayaknya Roh Kudus ini bilang 20 tahun. Kita hening selama 20 menit ya. Saya akan mulai dengan gong, lalu saya akhiri dengan gong, dan saya akan mainkan musik untuk membantu teman-teman masuk ke level frekuensi yang semakin naik kesadarannya. Lalu kita tutup dengan doa Bapa Kami dan berkat. Itu. Ini gambaran dari alur meditasi yang sudah saya jalani selama sekarang sudah tahun ketiga. Ya. Baik. Mari teman-teman kita siapkan diri. Ambil posisi yang nyaman, yang bisa bertahan cukup lama. Tapi kalau seandainya tidak bertahan dalam perjalanan, nggak apa-apa, silakan mengubah posisi. Jangan sampai badan kesakitan, lalu sampai aliran darah tidak lewat gitu kan, kasihan, kesemutan ya. Setiap orang punya kapasitas berbeda-beda, jadi hormatilah keterbatasan dan kekuatan teman-teman ya. Boleh duduk, boleh tiduran, boleh selonjor, silakan sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan keterbatasan teman-teman. Kita ambil posisi yang nyaman, lalu silakan merasa bebas menempatkan tangan bersatu kiri dan kanan, atau memilih untuk meletakkan tangan di pangkuan dan menyatukan ibu jari dan telunjuk. Lalu kita sekarang memejamkan mata. Memejamkan mata membantu kita untuk mengurangi informasi-informasi dari luar. Kita mau mengajak pikiran dan hati kita untuk berfokus pada perjalanan batin kita. Kita berfokus untuk melihat, menyadari, dan juga connect dengan tubuh kita, diri kita, dan dari konteks spiritual kita akan connect dengan sang sumber ilahi. Sekarang saya mengajak teman-teman mengambil nafas dalam-dalam. Ketika menghirup, menghitung sampai 3 dalam hati, dan ketika menghembuskan, menghitung sampai 5. Marilah kita mengambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali.
Marilah kita berdoa dengan tanda kemenangan Allah, dengan cara Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber hidup, kami datang bersujud kepadamu. Bukalah hati kami dengan rahmat-Mu untuk memasuki keheningan dalam kehadiran Roh-Mu, sumber kedamaian. Bimbinglah kami masuk dalam misteri keheningan. Alirilah lubuk hati kami dengan roh kasih-Mu. Semoga hidup kami semakin bersatu selaras dengan Roh-Mu. Amin. Sekarang saya mau mengundang dua orang teman berbagi, merasa bebas kalau bersedia men-sharingkan, silakan. Apa yang mendorong teman untuk hadir di sini dalam meditasi, dan yang sudah biasa bermeditasi, adakah pengalaman dalam meditasi, buah-buah dari meditasi yang teman-teman sekarang rasakan, alami, yang ingin dibagikan dalam pertemuan ini? Saya mengundang teman yang sudah pernah di sini, yang bisa berbagi. Bolehkah saya mengundang siapa gerangan yang bersedia? Apakah Mbak Weni bersedia? Bagaimana pengalaman meditasinya? Ya, silakan. Pengalaman meditasi, maksudnya yang sebelum yang hari ini ya, Suster? Yang sudah dialami, ya silakan. Oke. Dalam seminggu ini saya lumayan rutin meditasinya karena lagi banyak masalah, Suster. Jadi ternyata kalau mau rajin itu ternyata harus dipicu dengan sesuatu dulu gitu. Jadi 2 hari sebelum ini saya rutin meditasi, kadang 15, kadang 25 menit. Terus kemudian saya juga rutin ini olahraga pagi juga, doa rosario juga tadi pagi, jadi lengkap sudah. Paket lengkap. Terus ada pengaruhnya dengan banyak masalah? Iya, jadi lebih tenang gitu. Jadi lebih tenang dengan menyikapi, terus kemudian juga dapat banyak ide gitu. Ada beberapa ide yang ternyata breakthrough gitu. Jadi saya coba daripada ini ya dipikir terus gitu. Jadi berat kan kalau apa istilahnya dipegang terus gitu. Jadi dengan meditasi itu meletakkan beban saya walaupun cuma 25 menit seperti itu. Jadi membantu meringankan dan membantu untuk fokus. Ya. Ya. Dan berhasil bermimpi lagi juga, Suster. Sudah lama nggak bermimpi, terus kemudian ada 2 kali bermimpi. Ya lumayan, bisa catat. Sudah diolah ya Mbak Weni ya? Ya masih bingung juga, Suster. Maksudnya ya saya jawab dari 7 pertanyaan itu, tapi ya masih bingung-bingung juga. Apa benar ini gitu? Saya tulis saja gitu. Bagus ya, bagus ditulis. Nanti kalau sudah siap kontak dengan saya, silakan kontak, berbagi. Ya. Terima kasih Mbak Weni. Saya senang Mbak Weni mempraktekkan meditasi dan juga dari kursus mimpi dengan saya dipraktekkan dan belajar untuk menginterpretasikan mimpinya. Bagus. Terima kasih. Saya mau mengundang Bu Lili bersedia. Ibu Lili pertama ya datang meditasi. Apakah Bu Lili bersedia sharing yang mendorong Bu Lili ikut bermeditasi? Silakan Bu. Di unmute. Ya, silakan. Saya sebetulnya sudah beberapa kali ikut meditasi Kristiani. Tapi saya memang tidak tekun, Suster. Tidak tiap hari. Ya, memang saya suka dengan keheningan. Jadi nyaman aja merasanya. Cuman memang dalam 20 menit masih sering banyak pelanturan.
Maka saya ingin supaya bisa lebih mendalami itu. Karena dengan hening, saya memang mendapat satu kedamaian dan saya memang lebih bisa menerima. Gitu. Mungkin kalau pas ada banyak masalah itu, saya memang seringkali saya butuh untuk hening. Itu saya merasa hening itu menjadi satu kebutuhan untuk saya. Iya, betul. Wow. Terima kasih Bu Lili. Mengikuti ini yang bisa saya tangkap adalah bersama komunitas meditasi ya. Jadi bisa bermeditasi bersama yang memang berbeda dengan meditasi Kristiani. Iya. Saya pernah sih mendengarkan Father Loren apa itu. Oke, ya. Cuman kalau itu harus pergi kemana gitu loh, Suster. Komunitasnya di masing-masing paroki dan itu jamnya sulit untuk saya bisa bergabung. Jadi biasanya saya hanya sendiri. Oke, ya. Dan bedanya dengan meditasi yang saya sampaikan, meditasi Kristiani diajak untuk mengucapkan Maranatha. Itu. Jadi berfokus dengan kata-kata mantra, meditasi bermantra di meditasi Kristiani. Yang sudah dihidupi di seluruh dunia di berbagai tempat. Jadi saya rutin ikut meditasi Kristiani itu waktu saya di Kanada itu di Calgary, ada kelompok meditasi di sana. Jadi sedikit mengerti meditasi Kristiani. Baik, selamat datang Bu Lili di meditasi. Bedanya dengan doa Yesus apa, Suster? Bagaimana Ibu? Kalau di karismatik itu kan doa Yesus kembali. Ya. Jadi memang kita puji Tuhan pribadi macam-macam. Ada pribadi yang senangnya introvert itu senang sendirian dia. Ada pribadi yang ekstrovert yang bergerak, bertemu banyak orang, memuji bersama gitu. Jadi memang sangat normal bila teman-teman yang di sini atau di Zoom yang sedang mencari model doa yang cocok. Sangat normal kalau sedang mencari. Dan sangat normal kalau dulu Zoom ini dulu pernah sempat 40 orang. Berkurang. Ada yang setia, ya saya lihat kalau teman-teman setia artinya cocok dengan model doa ini. Kalau tidak ikut lagi, bukan tidak setia, tapi karena tidak cocok modelnya ya. Jadi itu bagus kalau mencoba sehingga menemukan, usahakan diberi waktu, ya ini saya cocok dan tekuni. Dan saya juga begitu. Saya merasa cocoknya adalah model doa yang diinspirasikan atau dipengaruhi banyak oleh tradisi Buddha dan tradisi Hindu. Penapasan berfokus pada satu poin perhatian gitu ya. Gitu. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita masuk ke permenungan saya, kekuatan meditasi pernapasan. Ya. Dari pengalaman saya, meditasi pernafasan itu sebenarnya berfokus pada pernafasan. Jadi udara yang masuk, udara yang keluar. Saya dulu mulai kenal ini umur 18 ya, ikut rekoleksi, ikut retret. Romonya memberi pendampingan untuk bermeditasi. Coba fokus. Udara yang masuk, udara yang keluar. Sederhana itu meditasi itu, kita hanya diminta untuk sadar ada udara masuk, udara keluar, rasanya dingin, panas gitu. Tetapi meditasi pernafasan ini manfaatnya banyak sekali. Dari segi biologis, dari segi psikologis, dan dari segi spiritual. Dari segi biologis, kalau kita bernafas lebih panjang dan dalam, itu
aspek biologisnya adalah oksigen di paru-paru kita banyak. Kalau oksigen di paru-paru banyak, itu di dalam darah kita banyak oksigen. Jadi itu memberikan rasa segar, kuat, stamina kuat. Itu. Jadi dan juga menjadi cerah, enak gitu. Dari pengalaman saya, umurnya udah segini 54, tapi saya merasa jiwa saya umurnya 17 gitu. Tapi secara biologis memang badan saya udah mulai tua, tapi rasanya selalu segar. Seperti Mbak Weni tadi bilang, ada pencerahan, mulai mempengaruhinya ke otak. Otak kognitifnya, konsentrasi, fokusnya kuat ke sana. Itu dari segi biologis ya. Dan lalu kalau dari segi psikologis, kalau kita bermeditasi pernafasan, ini lebih-lebih dalam situasi kita mengalami ketakutan, cemas, panik, atau marah, merasa karena terancam gitu ya, atau merasa dituduh, merasa ditekan, lalu kecenderungan otomatis kita adalah mau melawan atau melarikan diri. Itu otomatis ya, kecenderungan otomatis yang berasal dari bawah sadar kita. Diri kita kan ada alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Itu kita perlu sadari dari aspek psikologis. Nah, kalau kita nggak sadar, seringkali tingkah laku kita itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Termasuk kalau kita ada orang yang menyakiti, reaksi kita marah, itu sebenarnya dipengaruhi dan memukul atau reaktif, itu artinya kita tanpa sadar masuk ke alam, didorong oleh alam bawah sadar kita. Tetapi kita sesungguhnya itu di alam sadar. Nah, di alam sadar ini pada umumnya kalau belum diolah itu hanya sekian persen, 10%, 20%. Yang lebih banyak berpengaruh dalam diri kita dalam hidup sehari-hari itu adalah alam dari bawah sadar. Itu. Tandanya ya itu kita kalau udah biasa makan pakai tangan kanan gitu ya, udah biasa mau pakai tangan kiri, udah plok, langsung tangannya plok gitu ya, atau ada orang langsung gini, sudah diprogram bahwa yang sopan itu tangan kanan, atau sudah terbiasa pakai tangan kanan. Tuh, coba sekali-sekali makan pakai tangan kiri. Saya pernah retret Buddha, saya disuruh makan pakai tangan kiri. Tujuannya apa? Membangun kesadaran. Supaya tidak dikendalikan oleh kebiasaan yang belum tentu bagus. Dan kembali tadi saya bilang, kalau teman-teman mengalami krisis, tanda kebiasaan-kebiasaan atau pola pikir yang sering dipakai untuk melakukan, untuk sebagai strategi untuk hidup di dunia ini udah nggak bisa dipakai lagi. Makanya krisis. Itu yang perlu diolah, tanya. Apa ya pola pikir atau kebiasaan saya yang perlu diganti? Karena udah hidup kita perlu naik ke alam consciousness yang lebih tinggi. Itu sebenarnya. Jadi dari aspek psikologis, kalau kita terancam, sistem otomatik kita itu mau melawan, mau mukul. Saya orang Batak mau ngelawan. Tapi kalau orang Jawa atau dari budaya yang biasanya menghindar konflik, dia akan pergi. Padahal dari segi psikologis, konflik itu normal. Karena kita beda personalitas, beda budaya, beda cara pandang, beda pendidikan. Jadi ya sangat normal kalau ada konflik. Hanya caranya bagaimana menghadapi itu. Cuman kalau kita belum menaikkan kapasitas consciousness kita jadinya strateginya adalah dari alam bawah sadar ini yang kita sudah lihat di dunia sosial, termasuk keluarga dan tempat-tempat komunitas yang kita biasanya berada. Yang kebanyakan pengolahannya terbatas. Jadi kebanyakan reaktif daripada responnya proaktif. Nah, jadi tanda-tandanya kalau kita tandanya nih ya, kalau kita merasa terancam itu melawan. Kalau saya tuh tandanya kalau saya dituduh, tidak dipercaya, itu tandanya jantungnya berdebar-debar. Terus nafasnya terus mau mukul gitu kan. Itu. Lalu
Kalau lalu akhirnya ya reaktif, lalu saling drama, saling pembenaran, justification, akhirnya ke sana. Lalu masuk game, benar salah, menang kalah, terus superior inferior, itulah game-game dunia. Dan akhirnya kita tidak berkembang sebagai orang dewasa. Nah, kalau kita kalau kita latihan meditasi pernafasan, itu saya mulai sadar, aduh nggak bisa nih hidup kayak gini, kok berantem terus, malu lah gitu ya. Terus lalu saya dengan model pernafasan itu saya ambil, ketika saya mengalami mau melawan, saya ambil nafas. Kita berada di persimpangan istilahnya kan, mau lawan, mau lari, atau diem aja, memutuskan diam, atau ada respon-respon yang ajaib, beri ruang untuk Roh Kudus membimbing kita. Wah, kalau kita udah punya mampu memberi ruang, wah peristiwanya luar biasa, mujizatnya terjadi. Jadi mujizat itu kita bisa buat asal kita beri ruang. Nah, untuk memberi ruang itulah kita perlu latihan meditasi pernapasan di situ. Nafas, buang. That's the power ya, the power of breathing meditation. Kekuatannya di situ. Nah, kalau dari segi spiritual sekarang, dari pengalaman saya, kalau meditasi pernafasan itu kita jadi aware dengan badan. Aware sekali, sadar. Jadi saya juga sadar kalau saya marah itu kenanya ke kepala, sakit kepala. Lalu dengan ambil nafas, keluarin, pusingnya hilang. Kita bisa nyembuhin sendiri. Lalu sebenarnya kita dengan pernafasan itu dari segi spiritual ya ini ya, adalah kita masuk dari kesadaran tubuh. Wah, saya kepala marah, saya dikontrol. Kalau kita marah dan sampai sakit kepala, itu dipengaruhi alam bawah sadar, kita dikontrol. Tapi ketika meditasi pernafasan itu kita ambil nafas, kita ambil jarak. Kita connect ke spiritual kita. Meditasi pernafasan itu membuat kita masuknya ke alam spiritual. Nah, di alam spiritual itulah kita connect. Di situ, lepas dari ritual-ritual atau simbol-simbol agama. Itu lepas itu. Jadi kita masuk ke alam spiritual. Ketika kita menghirup udara O2, itu energi. Itu energi hidup. Kata Yesus itu, aku adalah sabda. Aku adalah, di Yohanes ya, roh. Jadi sebenarnya ketika kita menghirup udara itu energi hidup yang kita hirup. Dan itu yang menyembuhkan diri kita. Kita bisa nyembuhin diri kita punya. Hanya perlu membangun kekuatan. Jadi perlu membangun kebiasaan yang sehat untuk connect dengan roh kita. Jadi energi itu, dalam diri kita itu ada energi juga. Tapi kalau kita stres, aliran energi ini yang sumbernya dari Allah, kita ngeblok kalau stres. Tapi kalau kita masuk ke alam kesadaran, kita buka, aliran energi ini mengalir dan menyembuhkan bagian dari tubuh kita. Itu yang disebut healing, membuka energi, membuka blok-blok. Kita bisa menyembuhkan itu. Jadi sebenarnya kalau kita bermeditasi pernafasan itu, kita transisi dari kita connect dengan badan yang sangat istilahnya kita transisi dari diri kita yang fisik ke diri kita yang non fisik. Itu spiritualnya di situ. Yang kedua, yang tadi teman-teman cerita Bu Lili sama Mbak Weni ya. Kalau ada masalah terus meditasi, hening, lalu saya bisa melihat dan bisa memecahkan. Ketika kita meditasi, kita keluar dari keterpusatan kita pada diri sendiri. Kan kalau ada masalah itu sebenarnya kita fokusnya pada diri sendiri sebenarnya.
pengen benar atau saya pengennya begini tapi kenyataannya nggak bisa misalnya. Itu sebenarnya masalah di situ. Lalu dengan hening kita ambil jarak dengan ego-ego kita. Nah, ketika kita ambil jarak dengan ego-ego kita, itu kita dalam meditasi pernafasan, kita tuh seperti, ya Tuhan saya serahkan padamu. Kita jadi ketika kita serahkan, itu nanti teman-teman satu hari mudah-mudahan mengalami, itu rasanya itu kita bukan kita yang bernafas, rasanya itu kayak gitu. Kita nggak sadar kita bernafas, tapi sepertinya melayang gitu. Seperti bersatu dengan Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita pasrah. Kalau kita pasrah. Jadi, kalau teman-teman nanti kalau rutin ya, setia, nanti tiba-tiba ada pengalaman, apalagi kalau pasrah, ya Tuhan, gitu nanti seperti ada sinar, lalu seperti ringan, itu artinya kita bersatu dengan yang ilahi. Kita di situ pasrah, udah silakan Tuhan, engkau mau berkata apa. Itu ada rasa gitu. Nanti suara Tuhan tiba-tiba muncul lewat pikiran, thought gitu ya, tiba-tiba muncul. Udahlah, lepasin aja lah dia, kalau nggak bisa bayar utang ya biarin aja. Rezeki bisa dicari di mana-mana. Tiba-tiba muncul kayak gitu. Udahlah, maafkan aja. Toh tujuan hidupku bukannya untuk sebenar kalah, tapi kan untuk damai, untuk bahagia. Gitu. Jadi lebih fokus tujuan hidup saya untuk apa gitu. Itu tiba-tiba zrut gitu ya. Lalu disitulah sebenarnya roh Allah, kita bersatu dengan roh Allah. Dan Allah membimbing kita untuk bagaimana hidup di dunia ini. Seperti itu. Itu the power, hebat ya. Cuma bernafas loh. Itu loh. Jadi teman-teman, saya undang teman-teman untuk setia. 20 menit aja ya, setia, fokus pernafasan. Kalau ada pikiran datang, udah nanti ya setelah meditasi saya ikuti gitu. Udah fokus nafas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan setelah meditasi atau ada sharing, nanti setelah meditasi kita bisa ada kesempatan ya. Baik teman-teman, kita siapkan diri sekarang, kita masuk ke persiapan untuk meditasi hening 20 menit. Kita kembali duduk dengan posisi yang nyaman. Saya akan mendampingi dulu. Setelah itu selama 20 menit teman-teman hening tanpa dibimbing. Kembali saya undang teman-teman untuk memejamkan mata bila teman-teman merasa nyaman. Bila tidak merasa nyaman, silakan membuka sedikit mata dan berfokus pada satu titik perhatian. Kita sadari ketika kita memejamkan mata, kita mengurangi informasi dari luar. Kita membangun konsentrasi, fokus perhatian pada jalanan batin kita. Dan kita siapkan diri dengan posisi yang nyaman. Dan saya undang teman-teman sekarang mengambil nafas panjang. Ketika menghirup, menghitung sampai 3. Ketika menghembuskan, menghitung sampai 5. Kita menghirup nafas panjang sebanyak 3 kali. Mari kita ambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali.
Setelah mengambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali, mari sejenak kita memberi perhatian pada udara yang masuk melalui lubang hidung kita. Kita beri perhatian sejenak udara yang masuk dan udara yang kita hembuskan. Kita coba ketika menghirup, kita hitung 3, ketika menghembuskan kita hitung 5 dengan lebih sadar lagi. Bila ada pikiran yang datang, katakan pada pikiran itu, nanti setelah meditasi akan diberi perhatian. Dan bila teman-teman membutuhkan ganti posisi dalam bermeditasi, merasa bebas untuk mengganti posisi. Kita biarkan tubuh semakin rileks. Dan dalam perjalanan, bila teman-teman mulai mengantuk, biarkanlah menandakan bahwa tubuh kita sedang lelah dan suasana rileks membuat kita membutuhkan istirahat dan tertidur. Bila nanti terbangun, silakan melanjutkan meditasi yang sedang berlangsung. Dan kembali kita sekarang, saat ini berfokus pada udara yang masuk dan udara yang keluar. Kita sadari ketika kita menghirup udara, kita mengalirkan energi hidup ke dalam tubuh kita. Energi ini adalah energi kekuatan. Mari kita perdalam kesadaran, energi yang memperbaharui, masuk ke paru-paru, lalu ke darah, dan sampai ke sel-sel di tubuh kita. Kita sadari bahwa kita menerima energi hidup dari alam semesta, dari Sang Pencipta. Udara kita terima dengan cuma-cuma. Kita bersyukur atas udara ini. Mari kita secara khusus saat ini memberi fokus perhatian pada udara ini yang luar biasa, yang selama ini kita anggap biasa, atau istilah bahasa Inggrisnya take it for granted. Mari kita sekarang secara sadar lebih dalam dan mensyukuri kita menerima energi kehidupan masuk ke dalam tubuh kita. Kita memberi oksigen ke dalam paru-paru kita, ke dalam darah kita, sehingga kita merasa segar, nyaman, dan juga otak kita pun penuh dengan oksigen. Memberi kekuatan dan stamina yang kuat, dan juga memberi kekuatan dalam berfokus
dan dalam berkonsentrasi. Kita bersyukur atas udara ini, bersyukur atas energi ini. Sadarilah ketika kita menghembuskan, kita melepaskan energi-energi yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Pikiran juga adalah energi. Kita perdalam kesadaran ketika kita melepaskan, kita melepaskan pikiran-pikiran yang sudah tidak ada gunanya lagi. Kita lepaskan, kita serahkan kepada alam semesta. Biarlah alam semesta menerima energi yang kita tidak butuhkan. Energi tidak bisa diubah, tetapi tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa diubah menjadi energi lain. Dengan kehebatan alam semesta, energi yang diterima dari kita diubah dan diberikan kepada ciptaan yang membutuhkan. Demikianlah salah satu misteri hidup yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, tetapi terjadi dalam realita hidup kita sehari-hari. Dan kita bersyukur. Sebentar lagi saya mengundang teman-teman untuk mengambil nafas dalam-dalam. Silahkan ketika mengambil, perdalam kesadaran sambil menghitung sampai 3, dan ketika menghembuskan, lebih sadar lagi untuk menyadari ketika kita melepaskan energi, kita melepaskan hal-hal energi-energi yang tidak dibutuhkan dari tubuh kita. Kita sambil menghitung sampai 5. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk membayangkan kita masing-masing berada di atas bukit. Gambarkan kita masing-masing di atas bukit, lalu melihat sampai titik jauh pemandangan yang luar biasa. Pegunungan, bukit-bukit, lembah, sungai, aliran air, pepohonan, sawah, padang rumput, bunga. Kita nikmati, dan di atas bukit ini udara yang luar biasa segar. Kita gambarkan, kita bayangkan, kita membentangkan tangan, dan kita menghirup udara yang segar ini. Energi hidup, energi kekuatan. Kita nikmati, kita hirup, kita terima, kita sambut energi hidup masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita bersyukur atas energi hidup, energi kekuatan, energi pembaruan, energi penyembuhan. Dan ketika menghembuskan, kita hembuskan sejauh-jauhnya hal-hal energi-energi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita lepaskan sejauh-jauhnya sampai ke ujung bumi. Mari kita nikmati dengan berfokus pada udara yang kita hirup dan udara yang kita hembuskan di saat kita berada di bukit ini.
Kembali bila teman-teman menyadari adanya pikiran yang datang, katakan, batinkan bahwa nanti kita akan memberi perhatian pada pikiran itu. Lalu berfokus pada pernafasan kita. Sebentar lagi saya mengundang teman-teman untuk mengambil nafas dalam-dalam. Kembali kita perdalam kesadaran ketika kita menghirup. Kita menghitung sampai 3. Dan perdalam kesadaran kita menyambut energi kehidupan masuk ke dalam tubuh kita. Dan ketika kita mengembuskan, menghitung sampai 5 untuk memperdalam pernafasan kita semakin dalam dengan menghitung sampai 5 ini. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Sebagai persiapan untuk masuk ke dalam meditasi 20 menit, saya mengajak teman-teman untuk memberi fokus perhatian agar kita semakin masuk ke alam ketenangan dan kesunyian. Kita sekarang masuk ke kesadaran akan panca indera. Sekarang kita beri perhatian pada indera pendengaran. Marilah, walaupun dalam memejamkan mata, kita sadari bahwa di sekitar kita ada suara-suara. Mari kita sadari suara yang ada tanpa memberi komentar atau menganalisa atau menilai. Kita sadari saja bahwa ada suara di sekitar kita. Di ruang doa ini ada suara orang berdoa dari masjid, ada suara binatang. Kita sadari saja dari suara-suara yang lembut dari suara-suara yang paling jelas hingga suara yang paling lembut. Mari kita sadari adanya suara di sekitar kita. Sebentar lagi kita akan mengambil nafas panjang. Kita perdalam kesadaran ketika menghirup. Kita menghirup energi hidup, energi pembaruan dan energi penyembuhan. Sambil menghitung sampai 3. Ketika menghembuskan, kita menyebarkan energi hidup ke seluruh tubuh kita sambil juga membuang energi-energi yang tidak dibutuhkan lagi. Dan kita serahkan kepada alam semesta. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Sekarang kita mengalihkan perhatian untuk membangun kekuatan batin untuk dalam perjalanan kita ke perjalanan batin kita dengan memberi perhatian pada bau-bau di sekitar kita. Mari kita sadari
bau-bau yang ada. Kita bisa mulai dengan bau dari tubuh kita, dari pakaian kita, sabun cuci yang kita pakai untuk membersihkan, mencuci baju kita, atau dari deodoran atau parfum, dan kemudian beranjak ke bau-bau di sekitar kita. Mari kita sadari tanpa perlu menganalisa, kita ciptakan pikiran kita untuk rileks. Kita ciptakan kemampuan untuk sadar, untuk connect dengan alam kesadaran kita. Mari kita sadari dengan memfokuskan perhatian pada bau-bau yang ada. Bila teman-teman semakin rileks dan mengantuk dan tertidur, biarkanlah. Tidak perlu merasa bersalah atau malu, menandakan teman-teman dengan tertidur bahwa tubuh butuh istirahat. Bila teman-teman dalam perjalanan meditasi ini semakin rileks dan semakin ringan, dan mulai melihat di antara kedua alis mata adanya cahaya, menandakan teman-teman semakin masuk ke alam kesadaran yang lebih dalam lagi. Biarkanlah cahaya itu yang adalah energi mengalir ke seluruh tubuh kita. Di sisi lain, kita tetap berfokus pada bau-bau yang ada di sekitar kita. Sebentar lagi saya mengundang teman-teman untuk mengambil nafas dalam-dalam. Perdalam kesadaran akan keajaiban ketika kita menghirup udara dan juga ketika kita menghembuskan udara. Kembali sambil menghitung sampai 3 ketika menghirup, kita bersyukur atas udara ini yang menjadikan energi hidup dalam tubuh kita, yang membawa kita ke alam kesadaran yang lebih tinggi. Dan ketika menghembuskan, kita bersyukur kita berada dalam rangkulan alam semesta, sang sumber kehidupan, sumber kedamaian. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Kita lanjutkan fokus perhatian kita pada indera rasa lewat kulit. Kita rasakan sentuhan udara ke kulit, permukaan kulit tubuh kita. Kita rasakan rasanya hangat atau panas atau dingin atau segar. Itulah sentuhan dari udara. Kita sadari, kita perdalam kesadaran kepekaan kita. Kita juga pertajam kepekaan ketika angin mengalir ke kulit tubuh kita. Kita sadari. Kita rasakan angin yang mengalir dengan lemah lembut ke permukaan kulit tubuh kita. Kita latih agar pikiran rileks, dan bila muncul pikiran yang datang, tidak apa-apa, lebih-lebih bila teman-teman baru pertama kali melakukan meditasi, akan lebih banyak lebih banyak mengalami pikiran yang datang. Biarkan, dibatinkan, katakan nanti setelah meditasi akan diberi perhatian. Lalu berfokus pada
indera rasa lewat kulit ini. Marilah sekarang saya undang teman-teman dengan lebih dalam kesadaran lagi, kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Di ruang Zoom ada 15 orang dan di sini tambah 6 orang, kita semua 21 sedang dalam keheningan bersama bermeditasi. Mari kita bersyukur atas kehadiran satu sama lain. Tidak ada hal yang kebetulan. Nothing happens by accident. Tuhan mempertemukan kita di sini oleh karena kasih-Nya. Bagi yang beragama Katolik, kita sekarang dalam masa Prapaskah, kita diundang untuk masuk ke diri kita yang sejati, diri kita yang sesungguhnya yang adalah roh. Lewat meditasi ini, kita diundang untuk connect dengan roh kita, alam kesadaran kita. Dan kita bersyukur bahwa kita saat ini tidak sendirian, bersama. Kita mempunyai kesamaan akan kerinduan untuk semakin hidup menjadi diri sendiri, hidup dalam roh kita yang dilimpahi oleh juga berkat-berkat dan roh ilahi. Kita bersyukur dalam suasana Prapaskah, kita memberi waktu untuk sungguh-sungguh mengenal diri kita yang sejati. Mari kita bersyukur atas kebersamaan kita saat ini. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Sekarang kita akan masuk ke meditasi selama 20 menit. Teman-teman silahkan memperdalam lagi. Kita berfokus dalam konteks saat ini adalah pernafasan. Mari kita berfokus pada pernafasan kita. Kita sadari dan kita perdalam kesadaran kita bagaimana dengan meditasi pernafasan ini kita sebenarnya membawa diri kita ke alam kesadaran yang lebih tinggi. Saya akan mulai dengan gong.
Marilah kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mohon berkat pada Sang Sumber Kedamaian. Semoga damai semakin bertumbuh dalam kebersamaan kita. Semoga damai semakin hidup di hati kita masing-masing. Semoga damai selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Semoga damai selalu hadir di alam semesta. Semoga malam ini kita diselubungi damai selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Kita akan bertemu lagi bulan depan untuk meditasi sore. Kalau ingin ikut meditasi pagi, Kamis ketiga jam 9 pagi. Bila teman-teman tidak bisa karena kerja, tidak apa-apa, silahkan. Nanti kami akan share rekamannya, ya. Dan saya berharap teman-teman latihan di rumah, ya, meditasi singkat. Kalau belum bisa 20 menit, berilah waktu 10 menit atau 15 menit. Nanti makin lama 20 menit. Kalau 20 menit terasa singkat, 30 menit, 30 menit terasa singkat, 40 menit, lalu 1 jam, paling lama 1 jam. Silahkan. Jadi yang saya beri pengantar tadi, sebenarnya untuk masuk ke heningan memang kita perlu persiapan dengan meditasi panca indera, lalu hening seperti itu. Bagi teman di sini saya ditemani 6 orang, jadi saya ingin menyapa mereka satu persatu. Saya mundur dari Zoom dulu. Bagi teman-teman yang ingin sharing, silahkan di WA group ya, sharing atau bertanya. Nanti pasti saya tanggapi. Itu tanggapinya besok atau seminggu lagi atau 2 minggu lagi, yang pasti saya tanggapi. Percayalah padaku. Semua sudah, teman-teman yang di sini sudah tahu saya akan menanggapi. Hanya waktu, kalau saya akan memberi waktu, tapi kapan nanti akan saya tahu. Silakan sharing di WA group. Mbak Wida, saya hanya menyapa Mbak Wida yang sudah lama tak bersua. Biasanya di koko saya. Iya, iya. Sama-sama. Ini ada teman-teman Mbak Wida sudah lama juga di meditasi sore. Juga terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Ditunggu sharingnya di WAG. Ya, mari.